Yo, barudak kembali lagi di channel kami Kru Sinopsis. Bayangkan kalian harus kerja shift malam di sebuah minimarket yang lokasinya lumayan sepi. Awalnya semua terasa biasa saja sampai keanehan demi keanehan mulai muncul. Mulai dari pelanggan yang tingkahnya ganjil sampai kiriman paket misterius yang berisi rekaman pembunuhan. Itulah yang dialami oleh Yukino, seorang mahasiswi yang tinggal sendiri di kosan. Demi membiayai ibunya yang sudah tidak bisa bekerja lagi, dia rela mengambil shift malam di minimarket. Langsung saja alur filmnya, let's go. Malam itu perjalanannya menuju tempat kerja sudah kurang enak. Dia harus melewati jembatan gelap yang terkenal sebagai lokasi bunuh diri. Sesampainya di minimarket, Yukino bertemu Funabashi, rekan kerjanya di shift malam sebelumnya. Yukino sempat bertanya soal manajer mereka yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Tapi Funabashi bilang dia tidak tahu dan sejujurnya tidak sama sekali tidak peduli. Funabashi malah bercerita soal rumor jembatan yang baru saja dilewati Yukino. Katanya siapapun yang lewat sana bakal digentayangi arwah. Tapi Yukino ini tipe orang yang logistik. Dia sama sekali tidak percaya omong kosong itu. Cerita kemudian maju sedikit beralih ke sudut pandang detektif Shinji dan rekannya, Kazuki. Mereka sedang dalam perjalanan menuju tempat kejadian perkara, menemukan mayat tepat di minimarket tempat Yukino bekerja. Sesampainya di sana, warga sudah ramai berkumpul. Rekan Shinji yang bernama Matsura sudah lebih dulu mengamankan lokasi, yaitu di area basement minimarket. Korban tewas itu ternyata adalah manajer minimarket yang sebelumnya dicari-cari Yukino. Kondisinya sangat mengenaskan. Kedua matanya hilang secara misterius. Di lokasi kejadian, polisi menemukan satu bukti penting, sebuah kartu memori rekaman CCTV, tapi sayangnya sudah terbakar. Di sisi lain, Funabashi juga ditemukan dalam kondisi terluka dan langsung dibawa oleh petugas medis. Shinji pun masuk ke dalam minimarket untuk menginterogasi saksi kunci sekaligus orang pertama yang menemukan mayatnya, yaitu Yukino. Shinji membawa Yukino ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya. Yukino jelas masih sangat shock. Shinji mencoba bertanya pelan-pelan apakah ada kejadian atau yang mencurigakan beberapa hari terakhir. Yukino kemudian menyerahkan sebuah kartu memori kepada Shinji dan mulai menceritakan teror yang dia alami sejak 4 hari yang lalu. Tepat di malam pertama dia bekerja, malam itu saat Yukino keluar untuk membuang makanan ke luar sana, dia didatangi seorang pria tua misterius. Pria itu meminta makanan tersebut, alasannya aneh. Dia bilang mendapat mimpi untuk memperingatkan semua orang agar berbuat baik padanya, kalau tidak ingin menyesal. Walaupun bingung, Yukino membiarkan pria tua itu membawa makanannya. Kembali ke dalam, tiba-tiba pintu otomatis minimarket terbuka sendiri beberapa kali. Padahal tidak ada orang, dan tak lama muncullah kurir mengantarkan paket tanpa nama pengirim. Saat dibuka isinya cuma sebuah kartu memori. Isinya rekaman video tua yang menampilkan sebuah rumah yang sudah dipasangi garis polisi. Sejak malam itu, Yukino rutin menerima satu paket kartu memori setiap harinya sampai totalnya ada 4. Masuk ke shift malam kedua, Funabashi mencoba menenangkan Yukino soal pintu yang terbuka sendiri. Katanya itu cuma masalah teknis dan sudah diperbaiki. Dia menyuruh Yukino untuk tidak
berpikir macam-macam, tapi keanehan terus berlanjut. Yukino melihat seorang wanita dari dalam mobil di luar minimarket yang terus menatap tajam ke arahnya. Lalu datang seorang nenek-nenek yang langsung masuk ke toilet tanpa bicara. Anehnya, nenek itu tiba-tiba menghilang dari toilet dan sedetik kemudian sudah berdiri di samping Yukino. Nenek itu bilang sedang mencari cucunya yang hilang di sini. Yukino mencoba menjelaskan kalau si nenek datang sendirian. Tapi nenek itu malah marah-marah dan membentak kalau minimarket itu adalah rumahnya. Saat Yukino mengecek rekaman CCTV untuk memastikan, dia melihat sosok wanita berdiri di suatu sudut. Tapi saat didatangi, wanita itu hilang dan hanya meninggalkan paket kedua di lantainya. Isi rekaman kali ini lebih brutal. Cairan merah seperti darah dan paku berukuran 5 inci. Teror malam ketiga dan keempat. Di malam ketiga, Yukino mulai curiga jangan-jangan Funabasi yang mengerjainya. Tentu saja Funabasi mengelak dan malah menyuruh Yukino lebih waspada. Saat Yukino masuk ke gudang untuk mengambil barang, tiba-tiba pintunya terkunci dari luar. Dia terjebak, dia berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang dengar. Dari luar sayup-sayup terdengar suara teknisi AC berteriak. Saat Yukino akhirnya bisa keluar dan mengambil minuman kaleng yang jatuh, dia melihat sosok anak kecil misterius duduk membelakanginya. Ken-kun. Tak lama muncullah seorang wanita yang terlihat seperti paranormal. Dia seolah tahu tempat ini tidak beres, lalu memberikan sebuah jimat untuk keselamatan Yukino sebelum pergi begitu saja. Yukino mengecek CCTV lagi. Teknisi AC tadi menghilang tanpa jejak. Pintu minimarket terbuka sendiri dan paket ketiga pun datang. Yukino kemudian menceritakan asal-usul paket keempat. Malam itu dia sedang di kos baru saja video call dengan ibunya. Tiba-tiba bel pintu berbunyi, tapi saat dicek tidak ada siapa. Lampu kamar mati, cangkir di meja pecah. Merasa ada yang tidak beres, Yukino mengecek kolong kasurnya dan di sanalah dia menemukan paket keempat. Kembali ke malam keempat di minimarket yang juga menjadi malam penemuan jasad. Malam itu Funabasi menghilang. Tiba-tiba listrik padam. Kejadian mengerikan terjadi. Seisi minimarket tiba-tiba berubah dipenuhi deretan monitor yang menyala. Puluhan paku 5 inci berserakan, pintu terkunci dan sosok hantu wanita muncul di hadapannya. Jimat dari paranormal pun tadi mulai beraksi. Di salah satu monitor muncul sosok anak kecil yang memberitahu petunjuk ke arah ruang basecamp. Yukino mengikuti petunjuk itu. Saat menyorotkan senter ke sudut ruangan, dia menemukan jasad manajernya. Pintu basement pun mendadak terkunci dan jasad sang manajer tiba-tiba bangkit, lalu mencengkram tangan Yukino membuatnya jatuh pingsan. Saat sadar, dia langsung menelepon polisi. Mendengar cerita itu, Shinji meminta izin untuk melihat isi rekaman ketiga dan keempat. Rekaman ketiga sangat sadis, memperlihatkan seorang pembunuh menghabisi korban wanitanya. Sedangkan rekaman keempat isinya adalah rekaman diam-diam yang menyoroti aktivitas Yukino sendiri dari luar jendela kosnya. Shinji sadar Yukino dalam bahaya dan berjanji akan melindunginya. Fokus cerita kini beralih penuh pada detektif Shinji. Kayuki mengonfirmasi kalau keempat rekaman itu asli. Shinji yang bertekad memecahkan kasus ini mulai mengalami hal-hal ganjil. Pria tua yang dulu menemui Yukino juga sempat mendatangi Shinji untuk meminta makan, tapi Shinji mengabaikannya. Kejadian aneh di kantor polisi mulai sering terjadi. Shinji melihat sosok anak kecil di bawah mejanya. Tiba-tiba nenek pencari cucu muncul menerobos masuk ruangannya dan anak kecil itu langsung lenyap. Shinji akhirnya menemukan benang merah. Dia mengecek arsip kasus lama tentang pembunuhan satu keluarga. Seorang ayah yang mengalami gangguan mental akibat dipecat membunuh anak dan istrinya.
sang istri dibunuh dengan cara kedua matanya ditusuk paku 5 inci. Kejadian itu direkam dan dibagi ke dalam 4 memori. Foto keluarga di arsip itu sangat mirip dengan bocah dan hantu wanita yang sering menampakkan diri. Masalahnya, Shinji kini mulai ikut diteror. Dia melihat sosok wanita itu di kantornya. Saat dia kembali ke minimarket untuk mengecek gudangnya, dia melihat langsung bocah korban pembunuhan itu beserta 5 inci di lantai. Wanita paranormal juga muncul memberikan jimat pada Shinji, tapi karena Shinji logis dan keras kepala, dia menolaknya. Ketegangan memuncak saat Kazuki melaporkan kalau Yukino menghilang dari kosnya. Shinji yang sudah frustasi akhirnya mendatangi Funabashi di rumah sakit. Dari sini kebenaran mulai terungkap. Funabashi bersaksi bahwa selama ini ada wanita bermobil bernama Noriko yang mengaku sebagai manajer pusat. Funabashi sering melihat Noriko dan manajer minimarket berduaan di basement. Funabashi juga bercerita soal teknisi SC yang ternyata adalah penguntit Yukino dan Funabashi yang mengusirnya. Lalu kenapa Funabashi bisa terluka parah? Ternyata malam itu di saat dia melihat Yukino pingsan di minimarket, dia diserang dari belakang oleh pria tua menggunakan palu. Funabashi bilang dia sempat memasang CCTV bersembunyi di dalam lokernya demi memantau keselamatan Yukino. Shinji langsung bergegas ke minimarket dan menemukan rekaman CCTV bersembunyi itu. Rekaman itu menunjukkan hal gila. Yukino dan pria tua itu bekerja sama memasukkan Funabashi yang pingsan ke dalam loker. Di rekaman itu, pria tua tersebut menjelaskan aturan mainan kutukannya kepada Yukino. Pria itu bilang minimarket ini berdiri di atas tanah kutukan hantu wanita. Karena manajer mengirimkan rekaman itu ke Yukino, maka Yukino sekarang terkena kutukannya. Cara memindahkannya adalah dengan menunjukkan 4 video itu ke orang lain dalam waktu 4 hari sebelum jam 5 subuh. Kalau gagal, orang yang paling disayangi Yukino akan mati dengan mata tersusuk paku. Itulah alasan kenapa Yukino sangat memaksa Shinji menonton rekaman itu saat interogasi. Shinji pun panik, ini adalah hari keempat dan dia sudah menontonnya. Orang yang paling dia sayang adalah istrinya yang sedang hamil. Shinji bergegas pulang dan untungnya istri dan bayinya masih selamat. Ending dan fakta gelap. Waktu terlalu setengah tahun, Shinji dan keluarganya baik-baik saja. Minimarket itu akhirnya dihancurkan pemerintah saat Yukino melihat proses pembongkaran itu. Kebenaran final akhirnya terungkap ke penonton dan film pun camat.